Halo, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Mbak, kalau pertemuan kita yang sebelumnya direncanakan secara langsung harus kita reschedule kembali menjadi daring karena situasi pandemik yang membuat kita harus jaga jarak ini. Nah, iya, Bu, tidak apa-apa. Bagaimana kabar Ibu melihat situasi sekarang? Corona ini makin meningkat ya, Bu. Puji Tuhan, saya baik, Mbak. Ya, memang benar seperti yang dikatakan Mbak. Hari demi hari, penyebaran virus corona ini justru semakin meningkat. Oh iya, bagaimana dengan kabarnya Mbak sendiri? Uh, saya juga puji Tuhan baik, Bu. Saya selalu berusaha menjaga kebersihan diri, Bu, saat ini. Puji Tuhan kalau kita semua baik ya Mbak. Oh iya, memang benar yang dikatakan Mbak. Situasi saat ini memang membuat kita harus lebih ekstra dalam menjaga kebersihan, terutama karena kita harus menjaga imunitas tubuh. Iya, benar sekali, Bu. Saya juga mengusahakan hal tersebut. Mungkin bila dilihat, tubuh saya tuh baik-baik saja. Tapi hati saya tuh terlihat sakit, Bu. Uh, saya tertekan terus dengan keadaan saat ini. Saya memang terlihat selalu ceria, tersenyum. Uh, di depan orang itu saya seperti itu. Namun semuanya itu tuh tidak seperti itu. Baiklah. Atau bagaimana ini? Apakah Mbak sudah tidak tahan lagi ingin membagikan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Mbak saat ini? Iya, Bu, saya sudah tidak tahan lagi. Saya sudah siap berbagi cerita dengan Ibu supaya hati saya lega, Bu. Baiklah, kalau Mbak siap. Saya berharap Mbak bisa terbuka saat menyampaikan semua permasalahan Mbak, agar saya bisa secara tepat membuat rencana tindak lanjut untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak ini. Baik, Bu, saya akan berusaha menyampaikan permasalahan ini secara jujur. Semuanya saya ceritakan kepada Ibu. Baiklah, kalau begitu kita mulai proses konseling kita ya Mbak. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa sih yang membuat Mbak akhirnya memutuskan untuk melakukan proses konseling ini? Sebenarnya memang masalah ini Bu sudah cukup lama berlangsung ya Bu. Ya, Akhir-akhir ini saya merasa sudah tidak kuat lagi. Saya ingin berbagi cerita mengenai masalah saya dan saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik. eh, apa yang Mbak maksudkan dengan Mbak ini tidak kuat lagi? Apakah boleh dijelaskan lebih lanjut lagi supaya saya bisa lebih memahami maksud Mbak? Begini Bu, saya sebelumnya bekerja ya Bu Ya, sebagai pegawai perbankan. Tapi mm-mm. karena saya ingin supaya lebih fokus memberikan perhatian untuk keluarga ya. Maka saya memutuskan untuk berhenti bekerja Bu dan mengatur rumah tangga dan anak-anak kami. Ya, Uh, saya itu berhenti bekerja juga itu disetujui suami juga ya Bu. Karena itu sudah kami bicarakan sebelum menikah. Dan memang hidup kami itu bahagia Bu. begitu rupanya. Lalu bagaimana lagi Mbak? Ini ya Bu, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Uh, Mm-mm. saya selalu menyambut suami saya ketika kembali dari kerja ya Bu, Ya, menyiapkan semua apa namanya yang diperlukan suami. Terus makanya dia juga bahagia. Kehidupan kami selalu diwarnai dengan kebahagiaan Bu. lalu apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya Mbak? Ini Bu, saya sudah menikah ya Bu, kurang lebih 5 tahun pernikahan kami. Terus Mm-mm. diberi kepercayaan Tuhan itu oleh Tuhan itu untuk merawat dua orang anak yang menambah sukacita di dalam rumah kami Bu. Ya, Satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Terus ya Bu, selama ini suami saya ini sangat baik ya Bu. Namun
6 bulan terakhir ini suami saya tuh mulai berubah sikapnya dan mulai melakukan kekerasan, entah itu secara verbal maupun secara fisik kepada saya, Bu. Itu tuh tanpa alasan yang jelas, Bu. Baiklah. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Jadi dari cerita Mbak, saya boleh mengatakan bahwa sekarang ini Mbak sedang mengalami uh, kekerasan fisik dalam rumah tangga. Apakah begitu? Ya benar, Bu. Saya merasa sudah tidak mampu bertahan lagi dengan keadaan rumah tangga saya yang seperti ini. Saya merasa semua pengorbanan saya yang telah saya lakukan itu ya Bu, seperti kayak tidak dihargai gitu Bu. Ya, saya paham dengan apa yang Mbak rasakan. Kalau boleh tahu, apakah suami Mbak punya riwayat dalam melakukan kekerasan? Misalnya dulu pernah memukul orang atau masuk dalam geng begitu? Tidak Bu, dia itu tuh sangat baik ya selama ini, tapi entah mengapa tiba-tiba itu berubah sering marah-marah pada saya. Terus saya merasa tidak berbuat kesalahan ya Bu. Ketika saya mencoba untuk membela diri, suami saya tuh mulai melakukan kekerasan fisik. Terus kan kami mempunyai 2 orang anak ya Bu ya. Ya, Kepada dua anak kami itu awalnya suami itu baik juga Bu. ya, Hanya kepada saya yang belakangan ini menjadi sangat berbeda. Terus namun kekerasan ini ya Bu, awalnya tuh dilakukan hanya kami berdua saja ya Bu. ya, Kan anak-anak tidak boleh sampai tahu. Terus akhir-akhir ini bahkan dilakukan tuh juga di hadapan anak-anak ya Bu. Di hadapan anak-anak, saya juga merasa tidak nyaman ya Bu, karena anak-anak juga nanti terpengaruh ya Bu. Mereka benar. ketakutan ketika mendengar suara keras ya, yang ketika suami saya marah, saya uh, jadi takut anak-anak saya terpengaruh. Terus uh, mereka ketakutan mendengar suara keras akibat amarah suami saya atau ketika suami menampar saya Bu. Ya, ya. Boleh Mbak menceritakan salah satu kejadian atau mungkin kejadian terakhir yang membuat Mbak terdorong untuk meminta konseling kepada saya saat ini? uh, Iya Bu, ada satu kejadian berlangsung hari Selasa ya Bu, tanggal 8 Oktober kemarin. Mm-mm. Itu sekitar pukul setengah 3 pagi ya Bu, di kamar tidur. Nah itu saya ketiduran Bu, karena uh, menunggu suami saya pulang. Tapi jam segitu tuh dia belum pulang-pulang Bu. Oh, begitu rupanya. Maaf nih Mbak, saya mau tanya, apakah sebelumnya memang Oh, suami Mbak ini suka pulang larut malam? uh, tidak Bu, suami saya tuh biasanya pulangnya tepat waktu. Terus itu hanya ketika pekerjaannya itu tuh banyak, suami saya pulang larut. Hmm, Uh, Kalau pulang larut itu suami saya mengabari saya ya Bu. ya, Uh, tapi hari itu tuh suami saya tidak memberikan kabar apapun. Bahkan HP-nya itu tidak aktif. Baru pertama kali suami saya tuh begitu dan membuat saya cemas ya Bu. Uh, hmm. saya akhirnya menidurkan kedua anak kami. Terus dan menunggu suami saya tapi tidak pulang-pulang dan saya tertidur Bu. Lalu kemudian bagaimana Mbak? uh, Ketika saya terbangun ya Bu, karena suami saya masuk ke kamar, Ya, saya langsung saya bertanya kepada suami saya, Mas kok pulangnya larut malam sih, itu kan hmm, Bu. ya. Uh, Terus biasanya kan kasih tahu kok tapi kali ini tidak gitu. Hmm, Emangnya ada apa kok sampai HP-nya tuh dimatikan gitu Bu. oke. Tapi Mbak cukup berani ya menanyakan langsung secara menantang seperti itu. Iya Bu, karena
saya merasa ada hal yang aneh dari suami saya, Bu. Tapi saat itu suami saya itu justru mendorong saya sampai saya terlempar ke tempat tidur. Terus suami saya itu menatap saya itu dengan kayak tatapan penuh kebencian, Bu. Baiklah. Lalu apa yang Mbak lakukan saat itu? Saya pribadi saya takut sekali ya Bu saat itu. Mm-mm. Saya langsung terdiam dan tubuh saya itu mulai panas ya Bu, panas dingin tidak berdaya. Terus saya hanya menangis terus dalam diam tapi sangat ketakutan saat itu ya Bu. Saya takut hal serupa terulang lagi. Terus takutnya juga suami saya itu lebih apa ya Bu, bisa lebih buas gitu terhadap saya gitu. Dan Iya, rasa iya. gitu. Mm-mm. Oke, Mbak, saya paham. Saya bisa merasakan hal yang Mbak rasakan. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah Mbak sudah pernah berpikir atau mengira-ngira sebenarnya apa sih yang menjadi akar permasalahan hingga suami Mbak ini melakukan tindakan kekerasan tersebut? Eh, Tidak Bu, saya juga tidak berani bertanya ya Bu, soalnya saya takut jika saya mengungkit kesalahannya, jika saya mengungkit hal itu, kayak situasinya itu semakin memburuk gitu Bu. Baiklah, saya paham. Eh, Namun, saya merasa Mbak harus mencari tahu terlebih dahulu penyebab suami Mbak berubah sebelum melanjutkan proses konseling kita ini. Saya memiliki sebuah buku elektronik di sini mengenai pengalaman-pengalaman kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingin Mbak membaca buku ini. Kemudian saya harapkan dengan pengalaman-pengalaman yang disampaikan dalam buku, Mbak bisa menemukan dan menyadari bahwa ada pengalaman tertentu yang akhirnya membuat suami Mbak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saya akan mencoba memberikan waktu Mbak selama 2 minggu untuk membaca buku ini dan merenungkannya. Eh, Kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya, saya berharap Mbak sudah menemukan jawaban dan dapat menyampaikannya kepada saya. Begitu ya. Hmm, ya baik ya Bu, saya akan coba membacanya terus merenungkan untuk menemukan jawabannya Bu. Baiklah, saya nanti akan mengirimkan e-book ini ke emailnya Mbak ya. Iya ya. Oke. Eh, Mbak, sekarang tenangkan diri Mbak terlebih dahulu. Ambil waktu untuk melihat kembali kemungkinan akan persoalan yang eh, Mbak hadapi sambil membaca buku yang saya kirimkan nanti. Bagaimana? Apakah Mbak bisa? Bisa Bu. Baiklah. Eh, Kalau begitu, eh, saya cukupkan proses konseling kita hari ini. Saya berharap di pertemuan selanjutnya Mbak bisa memberikan jawaban. Oke, Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa baik, di pertemuan di minggu yang kedua. baik. Sampai jumpa ya Mbak di 2 minggu lagi. Iya ya Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak. Aduh, sepertinya Mbak sedang bahagia ya. Wajah Mbak menggambarkan hal tersebut. Iya benar sekali Bu. Saat ini saya sangat bahagia ya Bu. Saya menemukan jawaban dari masalah masalah saya lewat e-book yang dikirimkan kemarin. Terus Ya, hubungan suami saya dan suami saya itu sudah mulai membaik Bu. Oh iya, bagaimana kabar Ibu? Sampai saya lupa ya saking bahagianya. iya, iya. Em, Tidak masalah Mbak. Ya, kabar saya baik. Saya juga senang mendengar kabar ini dari Mbak. Eh, Lalu, bagaimana ini kabar Mbak sendiri? Pasti baik juga ya? Iya Bu, tentunya sangat baik Bu. Baik. Kalau begitu,
bisa kita melanjutkan proses kita konseling hari ini untuk Iya Bu, menanggapi perkembangan saya yang muncul dari Mbak. iya Bu, saya siap Bu. Baik. Kalau begitu, boleh saya tahu apa jawaban dari tugas saya 2 minggu yang lalu? Sabar ya Bu. Setelah saya membaca buku yang dari Ibu itu, ya, saya tuh merenungkannya Bu. Saya menyadari suatu hal Mm-mm. yang sebelumnya itu tuh tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh saya ya Bu. Ya, Uh, Pada salah satu pengalaman yang diceritakan di buku itu tuh Bu, menyebutkan bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu karena adanya kecemburuan. Terus dan ada ya, terus komunikasinya juga tidak baik ya Bu. ya, benar Mbak. Jadi Mbak merasa bahwa itu jawaban dari penyebab suami Mbak ini berubah. Hmm, iya Bu, saya yakin ya Bu. Saya baru teringat ya Bu, setelah membaca buku dari Ibu itu 2 bulan sebelum suami saya mulai berubah itu ya Bu. Ya, Hmm, kan ada tetangga baru persis di samping rumah kami ya Bu. mm-mm. Terus tetangga saya ini duda Bu, terus memiliki Oh, 1 anak. ya, Terus uh, karena tetangga saya ini baru ya Bu, mm-mm. baru di desa kami, terus dia itu sering bertanya kepada saya, terus memang pribadinya tuh sangat easy going ya Bu. Ya. Terkadang anaknya juga itu dititipkan kepada saya Bu. Nah, dititipkan sebentar kepada saya, terus saya bisa bermain dengan kedua anak saya. Terus jadi ada teman begitu Bu, anak-anak saya, terus anak-anak dia juga berteman. Terus saya juga memperlakukan anaknya itu seperti anak sendiri Bu. Ya. Terus karena saya merasa bahwa belum tentu anak tersebut tuh mendapatkan apa yang saya berikan kepada anak saya itu. Hmm. Terus setelah saya membaca buku yang ibu berikan itu, saya teringat dulu terkadang ketika saya bercerita tentang anak-anak kami dan tetangga kami itu kepada suami saya, Hmm. um, suami saya itu mulai menunjukkan sikap yang kurang enak Bu ya. Oh, Apalagi ketika saya bercerita tentang apa namanya tetangga baru itu ya, yang datang membawa kue, terus membawa buah-buahan juga untuk kami. Kadang ketika mengetahui ya Bu, dari siapa kue itu dan buah-buahan itu, terus suami saya itu kayak tidak mau memakannya Bu. Nah, saya berpikir bahwa sepertinya kecemburuan uh, suami saya itu tuh cemburu terhadap tetangga baru kami itu ya Bu. oh, Uh, ya. saya memberanikan diri menanyakannya secara langsung. Dan benar Bu, tapi suami saya tuh gengsi Bu Hmm. mau bilang kalau dia tuh cemburu. Terus Bu ya, saya sebenarnya heran ya Bu. Uh, saya hanya mencoba mengembangkan kualitas keibuan saya Hmm. dengan merawat anak lain seperti Duda itu, anaknya Duda itu ya Bu. Ya benar. Tapi seolah-olah apa yang saya lakukan itu tuh salah ya Bu. Gitu. Ya. Saya menyadari situasi yang terjadi, Mbak. Lalu, apa rencana Mbak untuk memperbaiki hubungan Mbak dengan suami Mbak saat ini? Ya itu ya Bu. Saya sudah meyakinkan suami saya, tetapi nampaknya saya perlu apa ya Bu, meyakinkan lagi ya Bu, dengan melakukan 2 hal Bu ya. Yang pertama itu ya Bu, saya kira-kira hmm, uh, pada usia perkawinan kami ya Bu, yang ke-6 pada hari Minggu, saya akan mengajak suami saya makan di restoran. Dan saya akan Oke. menjelaskan lagi ya Bu, betapa saya mencintai dia, terus keluarga, terus sehingga meninggalkan pekerjaan supaya bisa mengatur keluarga kami ya Bu. Nah, terus yang kedua itu saya akan bertanya kepada suami saya ya Bu. Kalau memang anak tetangga itulah yang merupakan masalah, Ya. terus
dan menjadi sumber permasalahan dalam keluarga kami ya Bu. Itu maka saya akan mengusulkan bahwa mengusulkan bahwa ini supaya tetangga kami itu memasukkan anaknya ke TK ya Bu. Terus memang sudah saatnya Bu usia-usia untuk masuk taman kanak-kanak gitu Bu. Saya juga akan berusaha ya Bu, akan berusaha sebisa mungkin. Saya akan menghindari lawan jenis karena selain suami dan keluarga saya Bu, misalnya kalau keluarga saya tidak apa-apa, tapi kalau bukan keluarga saya ya mungkin saya akan menghindar ya Bu. Terus saya tidak ingin suami saya berubah menjadi menakutkan lagi ya Bu. Saya mengatakan dia tidak akan suami saya itu jika saya menghindari lawan jenis itu ya Bu, mungkin itu dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi ya Bu. Bila menurut saya seperti itu. Oke ya, saya paham. Mungkin Mbak mengalami trauma atas peristiwa sebelumnya, dan tentu sebagai seorang istri, menjadi patuh itu memang hal yang baik. Namun, patuh itu bukan berarti menghilangkan hak-hak Mbak untuk menjalin relasi dengan orang-orang di sekitarnya Mbak. Bersosialisasi dengan orang lain itu juga perlu Mbak. Mungkin patuh yang Mbak sampaikan tadi itu menurut saya masih kurang tepat. Iya Bu, soalnya saya takut Bu ya jika suami saya berubah menjadi lebih menakutkan lagi ya Bu. Membayangkan saja sudah mengerikan ya Bu, apalagi kalau kejadian itu benar-benar terulang Bu. Ya, saya memahami perasaan Mbak. Namun saya merasa kita perlu meneruskan mengenai pemikiran Mbak ini. Saya rasa itu masih kurang tepat Mbak. Saya merasa Mbak ini merupakan individu yang tidak bisa jauh dari interaksi sosial. Dari apa yang Mbak ungkapkan selama proses konseling, dari cerita yang Mbak jelaskan kepada saya, nampak sekali bahwa Mbak ini sangat mudah akrab dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan berinteraksi sosial, kemudian bersosialisasi, itu merupakan hak Mbaknya juga. Benar bahwa Mbak merupakan seorang istri, namun sebagai suami pun tak bisa membatasi segala hal mengenai hidup kita, gitu Mbak. Saya mengatakan ini karena saya ini juga seorang istri dan ibu, dan kita memiliki hak yang sama. Tapi ya tentu memang harus bisa mengontrolnya dan menyesuaikan dengan peran yang kita jalani. Jalan terbaik menurut saya untuk Mbak adalah Mbak harus memperbaiki komunikasi Mbak dengan suami. Dan tentunya harus menciptakan rasa saling percaya. Saya yakin Mbak mampu melakukan hal tersebut karena saya tahu Mbak ini adalah sosok yang tangguh dan berani. Nah, iya ya Bu, tidak terpikirkan oleh saya ya Bu. Saya juga memiliki hak yang sama. Bahkan ditambah dengan kemampuan lebih. Terus mungkin karena selama ini ya Bu, saya sangat terobsesi untuk menjadi istri yang baik dan patuh ya Bu. Ya, terkadang memang stereotip yang seperti itu yang perlu kita hapuskan, Mbak. Mbak dan suami ini memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Iya Bu ya, perlahan pemikiran saya tuh mulai terbuka ya Bu mengenai hal-hal ini. Saya akan berusaha Bu berperan sebagai istri yang tentunya tetap terpenuhi hak-haknya ya Bu. Ya, betul sekali, Mbak. Kita memiliki hak yang sama, maka kita harus memperjuangkannya dengan begitu, Mbak sendiri pun akan lebih merasa sejahtera.
Betul sekali Bu ya. Saya tuh ingin ya Bu, hidup saya itu tuh em, apa namanya? Saya juga tidak ingin hidup saya itu penuh tekangan, penuh itu ya Bu. Jadi saya ingin ya bahagia lah Bu bersama keluarga saya. Ya, lalu bagaimana rencana Mbak saat ini untuk selanjutnya? Apa ya Bu? Saya akan mencoba memperbaiki hubungan saya terlebih dahulu dengan suami ya Bu. Mm-mm. Terus saya akan memberikan suami kesempatan kedua. Terus namun bila tidak ada perubahan ya Bu, dan saya rasa hubungan kami itu tidak perlu dilanjutkan Bu. Terus Baik. mungkin mungkin nantinya ya Bu, apa namanya, uh, akan menimbulkan kekacauan ya Bu, Mm-mm. dan ketidaksetujuan dalam keluarga besar kami. Nah, namun apa namanya, saya menyadari Bu bahwa saya juga berharga. Terus maka bila suami saya tidak menghargai saya, ya saya memilih untuk berpisah Bu. Baik, saya berharap yang terbaik untuk hubungan Mbak dengan suami. Iya Bu ya, terima kasih ya Bu. Ya, baiklah. Dari proses konseling yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa akhirnya Mbak dapat memahami mengenai peran gender Mbak sebagai wanita, di mana wanita itu juga memiliki kedudukan yang setara dengan pria dan dapat memperjuangkan hak yang Mbak juga miliki. Hmm, hmm. Iya betul sekali ya Bu. Mulai sekarang saya tidak akan lemah lagi Bu. Makanya saya tidak akan diam jika menerima perlakuan yang kurang baik, uh, apa atau yang tidak menyenangkan dari pria ya Bu. Ya, Karena saya juga memiliki karena saya juga memiliki apa namanya hak yang sama seperti mereka, dengan melawan atau melindungi diri saya. Terus terima kasih banyak juga ya Bu karena Ibu tuh telah membantu saya untuk membuka pemikiran saya mengenai hal tadi yang Bu. ya sama-sama Mbak. Baik, apakah ada hal lain lagi yang sekiranya mau Mbak sampaikan kepada saya? Tidak ada ya Bu, saya rasa cukup Bu. Baik, kalau begitu proses konseling pada pertemuan kita kali ini bisa kita tutup ya Mbak. Eh, Ya, saya berharap yang terbaik untuk Mbak dan semoga keputusan yang Mbak ini ambil nanti adalah yang terbaik. Terima kasih Mbak juga sudah mau berbagi cerita dengan saya. iya Bu, saya juga sangat-sangat berterima kasih ya kepada Ibu karena Ibu juga sudah mau mendengarkan, sudah mau membantu saya dan membantu mencari solusi yang terbaik Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak. Eh, mungkin sekiranya nanti Mbak ada permasalahan lain yang mengganggu dan Mbak tidak bisa menyelesaikan permasalahan Mbak sendiri, bisa cerita kepada saya. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Mbak. Oh iya Bu, baik ya Bu. Jika lain kedepannya mungkin ada masalah yang tidak bisa saya atasi sendiri ya Bu, saya akan menghubungi Ibu ya untuk meminta pendapatnya. Ya, baik Mbak. Dengan senang hati saya akan mencoba membantu. Kalau begitu, saya akhiri ya Mbak. Sampai jumpa. Semoga Mbak menemukan jalan keluar terbaik untuk masalah Mbak ini. Iya ya Bu, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih kembali.